Perkenalkan, nama saya Rosia, mahasiswa PPG 2020 Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Pada hari ini, tanggal 20, kok prodinya belum? Udah siap ya? Oke. Oke, Bu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua anak-anakku? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya Dara Soraya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Setelah berdoa, ini Bu cek masih ada yang belum masuk ya Nak ya. Ini masih sekitar 1, 2, 9 orang. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Adinda, Saya Bu hadir. Amelia, Hadir Bu. Asti. Asti belum masuk ya Nak ya. Dara Soraya, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Julia Saputri, belum masuk Julia. Putri Istalia, Siti Rodiah. Oke, aman Lakega baru masuk. Hadir Bu. Ya. Oke, baiklah Nak. Meskipun kita masih tetap belajar dari rumah, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi, selalu pakai masker jika keluar rumah dan selalu cuci tangan. Ya. Meskipun dalam pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat. Buang jauh-jauh rasa malasnya. Tugas-tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Ya. Jadi kalian harus semangat. Buang jauh-jauh rasa malas karena itu adalah sifat negatif yang dapat merugikan diri kalian sendiri. Baik, Nak. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu materinya tentang apa? Masih Bu. Bu. Materinya tentang apa minggu kemarin? Tentang neraca lajur Bu. Tentang neraca lajur. Coba Indah, apa yang masih kamu ingat tentang neraca lajur Indah? Neraca lajur terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca dan laba rugi. Oke. Untuk apa sih neraca lajur itu, Dinda, Kinanti? Tujuannya Masih untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Ya, jadi materi kemarin kita mempelajari neraca lajur untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian menghitung pemasukan kalian berapa, pengeluarannya berapa dalam sehari-hari? Pernah. Pernah. Pernah Bu. Buat apa itu?
Untuk apa kalian hitung itu? Buat Untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari. Oke, untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari. Amelia pernah nggak menghitung uangnya masih berapa? Sudah kepakai berapa? Kira-kira pernah nggak Amelia? Pernah, Bu. Oke, pernah ya? Kita punya uang sekian kok. Sudah beli ini, beli itu, tinggal sekian. Nah, itu salah satunya manfaat kita untuk mempelajari laporan keuangan. Oke, kita lanjut materinya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat menguraikan pengertian laporan keuangan dan macam-macam laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Dan yang ketiga, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Dan yang keempat, agar kalian dapat menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca pada perusahaan jasa secara kreatif, secara mandiri, santun, teliti, dan tanggung jawab. Untuk memulai pelajaran tentang laporan keuangan, sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian melakukan perhitungan keuangan kalian masing-masing? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Contohnya gimana, Dinda? Contohnya, Coba, menurut Indah, Ibu tanya Indah deh. Menurut Indah, apa sih laporan keuangan, Indah? Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan. Oke, 80 ya nilainya buat Indah ya. Menurut Rizka apa Rizka? Laporan keuangan itu? Rizka, dengar suara Ibu, Nak? Putus, Bu. Putus-putus. Oke, menurut Dara Soraya, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan? Laporan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke. Bu kasih nilai 85 untuk Dinda. Selanjutnya, sebelum materi pembelajaran dimulai, silakan kalian simak dan analisa video yang akan Ibu bagikan. Sudah tampak videonya, Nak? Belum, Bu. Belum. Jumpa kembali dengan Coach Win. Kali ini kita akan belajar siklus akuntansi. Sudah kelihatan? Kita fokus pada penyusunan laporan keuangan. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Silakan disimak, dianalisa yang ada di video tersebut. Membuat laporan. Laporannya ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan neraca.
Kita langsung menuju kepada materi. Laporan keuangan yang kita susun itu ada 3 ya. Sorry, belum lajur ya. Kembali ke materi. Laporan keuangan yang kita susun ada 3. Pertama kita akan susun laporan laba rugi. Berarti kita akan menghitung laba rugi, di mana untuk akuntansi perusahaan jasa, laba itu sebenarnya adalah pendapatan dikurangi keuntungan. Kalau hasil hitungan kita adalah positif, berarti kondisinya adalah laba. Kalau negatif, berarti rugi. Kemudian kita akan susun laporan yang kedua. Laporan yang kedua adalah menghitung modal akhir atau menghitung atau menentukan laporan perubahan ekuitas. Sangat sederhana karena kita hanya menghitung modal awal ditambah laba dikurangi prepay. Labanya adalah hasil hitungan di laporan yang pertama tadi. Dan yang terakhir kita akan menyusun neraca. Neraca akan menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu, di mana neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktivanya adalah kelompok aset atau harta, sedangkan pasiva adalah kelompok utang dan modal. Nah, ini adalah bentuk neraca. Kondisi neraca, posisi aktiva harus imbang jumlahnya dengan posisi pasiva. Kalau kondisinya tidak imbang, maka dapat dipastikan ada kesalahan, mungkin kesalahan menjumlah, atau mungkin kesalahan di dalam penentuan laba, bahkan penentuan modal akhir atau laporan perubahan ekuitas. Kita langsung praktek. Andai saja saya ada neraca saldo semacam ini, kemudian saya akan menghitung besarnya laba, kemudian menyusun perubahan modal, bahkan neraca. Barangkali kalau tabelnya masih semacam ini agak ribet, agak susah karena kita tidak tahu mana yang debit dan mana yang kredit. Oleh sebab itu akan kita ubah menjadi begini, sesuai dengan posisi masing-masing. Kalian yang belum hafal cara penentuan debit kredit, baca ulang, pelajari lagi materi-materi terdahulu. Kita mulai dengan penyusunan laporan laba rugi. Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Berarti kita fokus hanya akan menghitung pendapatan ini dikurangi beban-beban. Maka hasilnya bisa dirumuskan dalam bentuk yang sangat sederhana seperti ini. Kita temukan labanya adalah 58.475. Pendapatan dikurangi jumlah dari seluruh modal. Jumlah seluruh beban. Hasilnya adalah 58.475.000. Kemudian kita lanjutkan menyusun laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi prepay. Kita lihat di sini bahwa modal awalnya adalah 106 juta. Kemudian labanya diperoleh dari sini. Dan prepay-nya di sini tercatat 26 juta. Sehingga kalau disusun hasilnya menjadi begini. Ini adalah laporan perubahan modal. Kita temukan bahwa modal akhirnya 138.475. Jadi ada perubahan kenaikan dari 58 juta menjadi 138 juta lebih. Yang terakhir kita akan susun neraca. Kita geser dulu laporan perubahan modalnya. Tidak kita hapus karena nanti akan kita gunakan.
Oke, itu tadi video pembelajaran tentang laporan keuangan ya. Silakan kalian analisa yang ada di video tersebut. Jadi silakan kalian analisa mengenai laporan keuangan dari pengertian, tujuan, fungsi sampai dengan macam-macam laporan keuangan. Ya. Kemudian setelah kalian analisa dari laporan keuangan yang ada di video, silakan kalian susun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo yang ada di PowerPoint di depan. Ya. Jadi setelah kalian menganalisa video, silakan kalian susun laporan keuangan yang sudah Ibu share di PowerPoint. Oke, Bu kasih waktu, silakan dianalisa. Oke, silakan dianalisa. Dicari, boleh kalian pakai buku referensi. Dicari buku referensinya, dilihat. Oke, setelah kalian analisa, silakan dipresentasikan atas nama Adinda Kinanti. Silakan presentasikan hasil analisa video tersebut. Ya, silakan. Suara Ibu kedengeran nggak? Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Adinda. Yuk, Adinda silakan presentasi. Kedengeran. Iya, silakan presentasi Adinda. Saya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kinanti dari kelas 12 OTKP 1. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Untuk pengertian laporan keuangan perusahaan jasa merupakan salah satu dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai posisi keuangan yang terbaca dalam laporan keuangan ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Adapun fungsi laporan keuangan perusahaan jasa sebagai untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana, menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat.
Laporan keuangan perusahaan jasa terdiri dari yang pertama, laporan laba atau rugi terdiri dari akun pendapatan dan beban atau semua pendapatan beban. 2. Laporan perubahan modal, akunnya terdiri dari laba atau rugi, modal awal dan prive. 3. Laporan neraca, akunnya terdiri seluruh aktiva, hutang dan modal akhir. Analisanya, pendapatan untuk yang laba rugi, pendapatan honorarium Rp 13.200.000, beban transportasi Rp 800.000, beban alat tulis kantor Rp 1.400.000, beban penyusutan Rp 400.000, beban asuransi Rp 300.000, beban gaji dan upah Rp 4.200.000. Total bebannya yaitu jadi Rp7.100.000. Laba bersihnya Rp 6.100.000. Analisa dari laporan perubahan modal. Ditambah investasi pemilik Rp 28 juta, laba bersih Rp6.100.000. Dikurangi dividen Rp1.200.000, modal pemiliknya jadi Rp32.900.000. Analisa dari laporan neraca. Aset lancar kas Rp 13.200.000, piutang usaha Rp 10.400.000, alat tulis kantor Rp 200.000, asuransi dibayar di muka Rp 3.300.000. Totalnya jadi Rp27.100.000. Aset tetap peralatan kantor Rp 20 juta, akumulasi penyusutan atau peralatan kantor 400.000. Jadi 19 juta. Total asetnya Rp 46.700.000. Liabilitas dan ekuitas pemilik. Liabilitas lancar, utang usaha Rp 12.800.000, utang gaji dan upah Rp 1 juta, total liabilitas lancar Rp 13.800.000. Jadi akuitas pemilik atau modal pemilik 30.900.000, total liabilitas dan ekuitas pemilik Rp 46.700.000. Oke. Sudah Bu, terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari Adinda Kinanti. Silakan disimpulkan presentasi dari teman-temannya tadi. Silakan untuk Dara Soraya. Disimpulkan dari presentasi yang tadi. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan perusahaan jasa merupakan salah satu dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai posisi keuangan yang terbaca dalam laporan keuangan ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Fungsi laporan keuangan perusahaan jasa adalah sebagai acuan utama investor, promotor, atau kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana. Menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan, seperti yang penting secara akurat. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama laporan laba atau rugi, terdiri dari akun pendapatan dan beban. Yang kedua, laporan perubahan modal, akunnya terdiri dari laba rugi atau modal awal dan prive. Dan yang terakhir, laporan neraca, akunnya terdiri dari seluruh aktiva, hutang, dan modal. Oke. Setelah kalian presentasi, setelah kalian simpulkan semuanya, Ibu konfirmasi ya. Untuk penulisan angka jangan sampai salah. Untuk penyebutan angka juga jangan sampai salah. Misalnya Rp 200.000. Kalian seharusnya menyebutnya
Rp200.000. Itu cara membacanya atau menyebutnya, ya. Oke, setelah semuanya disimpulkan, sekarang Ibu kasih evaluasi. Evaluasinya silahkan nanti kalian buka Classroom. Di situ ada soal evaluasi, cara penyusunan laporan keuangan. Jadi kalian kerjakan soal-soal evaluasi yang ada di Classroom. Ibu kasih waktu sampai pukul 14.00, silakan dikumpulkan. Nanti dibuka ya Classroom-nya ya. Nah. Jadi, Ibu simpulkan secara keseluruhan bahwa laporan keuangan itu adalah tujuan dari proses akuntansi. Kita mengerjakan akuntansi dari pencatatan, tujuan akhirnya untuk membuat laporan keuangan. Jelas ya? Untuk mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk minggu depan, silahkan kalian baca tentang jurnal penutup. Jurnal penutup perusahaan jasa. Kalian baca-baca materinya sebagai bahan untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, silakan dipimpin doanya Putri Istalia. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan Zoom meeting-nya. Boleh leave semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.